Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari. Kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita untuk dapat beribadah di dalam Pekan Doa Pentakosta hari ke-6. Dalam PDP hari ini, kita akan bertekun dalam doa kita bersama, dan kita akan menghayati tema mengatasi nafsu menjadi manusia baru. Mari kita saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita beribadah. Saat teduh selesai, umat diundang untuk berdiri. O Allahku, jenguklah diriku. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini terjadi dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai, kasih, dan sukacita dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Amsal pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 menuntun kita memasuki tema kita pada hari ini, mengatasi nafsu menjadi manusia baru. Amsal 14 ayat 16 mengatakan begini: orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyhurkan nama Yesus Tuhanku. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, kenikmatannya tak ada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami malam hari ini kembali berkumpul untuk menghayati pekerjaan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami hendak kembali memeriksa diri kami, melihat juga apa yang sebaiknya dan perlu untuk kami tempuh, agar hidup kami betul-betul menunjukkan bahwa Roh-Mu lah yang berkuasa atas diri ini. Biarlah pembacaan kami dan perenungan kami sepenuhnya Engkau yang tolong, agar segala persiapan kami pun dapat menjadikan hidup kami lebih baik dan berkenan di hadapan.
Berfirmanlah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya kelima sampai ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3, ayat 5 sampai ayat 17 menjadi bacaan kita pada malam hari ini. Kolose pasal 3, ayat 5 sampai ayat 17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita punya banyak istilah yang menunjukkan tentang nafsu. Nafsu makan, atau kegiatan-kegiatan lain yang melatar belakangi keinginan yang begitu menggebu-gebu. Pokoknya harus, dorongan yang seolah-olah tidak ada pilihan yang lain. Biasanya segala yang sudah diarahkan ke sana, bahkan dalam kehidupan keseharian pun kita menyebutnya sebagai nafsu. Nafsu banget sih lu, kan kita biasa suka dengar orang ngomong begitu ya.
terhadap apapun yang kita menunjukkan antusiasme yang begitu tinggi, pokoknya arahnya sudah ke sana. Kita biasa menyebutnya nafsu. Dalam rangkaian pekan doa kita, kenapa dia masuk menjadi bagian dari dosa yang menakutkan, yang memang sulit dihadapi? Pada bagian ini memang nafsu itu digambarkan sebagai nafsu keinginan atau dorongan seksual, nafsu birahi. Ini menjadi mirip dengan kalau bicara soal uang, ini bicara soal ketamakan begitu. Kalau uangnya sendiri sih netral-netral aja, tapi kalau sudah ada keinginan yang menggebu-gebu, maka ketamakan itu menggambarkan sebuah dosa yang patut untuk diwaspadai. Nah, pada bagian ini nafsu pun menggambarkan seksualitas yang memang netral-netral saja sebagai sebuah bagian dari penciptaan Tuhan. Karena dari awal pun ya Tuhan menghendaki supaya kita terus melakukan reproduksi dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang netral, sebagai bagian dari karya Tuhan. Tetapi sama seperti uang, kalau sudah ketemu tamak, maka dia menjadi buruk, maka nafsu pun juga merusak kehidupan. Tampak dalam kehidupan kita banyak hal terkait dengan ini. Salah satunya misalnya saya mencoba mencari datanya, kalau menurut Kementerian PPPA, korban kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya itu meningkat. Kalau 2019 jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, tahun 2020 6.980, tahun 2021 menjadi 8.730. Tentu angka-angka ini bisa dipahami banyak. Kasusnya banyak atau mungkin kesadaran yang meningkat. Kalau kesadaran meningkat artinya mungkin zaman dulu kasusnya juga banyak, tapi kesadaran dan keberanian untuk menghadapi persoalan ini mungkin sekarang lebih tinggi. Tetapi tentu bukan cuma ini masalah nafsu, bukan cuma ini masalah yang harus dihadapi. Anak-anak remaja sering diberikan pesan, jangan seks bebas. Tetapi juga rasanya ini menjadi persoalan setiap tingkatan usia. Kehidupan pernikahan juga mungkin punya persoalan ini. Oleh sebab itu bukan soal perilaku atau perbuatannya yang menjadi masalah, tetapi apa yang ada di balik itu yang perlu untuk kita hadapi. Kolose pasal yang ketiga tadi, ayat yang kelima mengatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa samanya dengan penyembahan berhala? Kalau penyembahan berhala kan kita memberikan diri sepenuhnya untuk apa yang kita sembah itu, untuk melakukan itu semua. Nah, nafsu ini menjadi persoalan juga di sana. Ketika secara manusiawi kita memberikan diri kita dikuasai olehnya. Sehingga bahkan manusia lainnya pun tidak kita anggap sebagai manusiawi. Tidakkah kita bisa bayangkan kasus-kasus terkait misalnya kekerasan seksual terhadap siapapun, kalau tadi hanya data anak-anak yang saya temukan dengan cepat kalau mencari datanya, persoalan-persoalan nafsu, kekerasan seksual, masalah-masalah seksual lainnya, tidakkah itu mengindikasikan bahwa kita yang menjadi pelaku, yang mungkin hidup di dalam, yang tinggal di dalam, hanya menganggap manusia-manusia lainnya sebagai objek, sebagai yang bisa dikuasai, yang seolah-olah sayalah pemiliknya, sayalah yang paling berkuasa, sayalah yang bebas menentukan dan melakukan apapun. Sehingga tadi Kolose mengatakan semua itu sama dengan penyembahan berhala. Manusia ini tidak lagi berkuasa.
manusia ini tidak lagi memberikan dirinya dituntun dan memberikan dirinya mampu menyikapi kehidupannya dengan dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Disinilah persoalan nafsu itu terjadi. Entah nafsu apapun, persoalannya adalah ketidakmampuan manusia membiarkan dirinya dikuasai Tuhan. Yang berkuasa siapa? Yang tadi dikejar. Nafsu makan, pokoknya semuanya harus demi makanan. Nafsu untuk bekerja, pokoknya semuanya harus sampai bekerja. Semuanya harus dicapai, saya harus ada di sana. Dialah yang menguasai saya, dia yang menarik saya ke sana. Dia yang memberikan saya arah, dia yang menentukan langkah saya. Sehingga bahkan bukan cuma orang lain yang jadi objek, dirinya pun tidak bisa dia kuasai. Oleh sebab itulah jauh lebih awal Matius pasal 5 ayat yang ke-28 dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini bukan soal apa yang terjadi, tetapi apa yang ada dalam isi hati dan pikiran seseorang. Sehingga nafsu itu dalam rangkaian doa kita ini, kita renungkan terkait dengan dosa yang amat perlu untuk dihadapi. Karena kerap kali ini disembunyikan, bahkan mungkin dianggap tidak ada. Orang malu untuk mengakuinya. Orang tidak bisa untuk bercerita secara bebas. Tetapi justru Tuhan menginginkan kita dengan sadar melihat bahwa kalau dia ada, dibiarkan terus bertumbuh dan berkembang, maka dia menjadi penguasa atas diri kita. Kalau dia jadi penguasa atas diri kita, kita akan memperlakukan yang lain hanya untuk memenuhi apa yang kita inginkan itu tadi. Yang kita mau dapatkan itu tadi, yang mau diraih itu, yang mau dikuasai. Dan semua itu berawal dan bermula dari hati dan pikiran itu sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu kita tentu menyadari banyak respon secara spiritual dari apapun yang kita sebut agama, jadi dari agama apapun, yang secara spiritual mungkin menempatkan nafsu seksual atau keinginan seksual itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, yang harus dilawan. Tetapi kita tidak hendak menetapkan segala sesuatu yang disebut dengan nafsu itu sebagai sesuatu yang sepenuhnya perlu menjadi sebuah lawan. Tetapi bagaimana kita menghadapinya agar kita tidak terjatuh dan menjadikan apa yang sebenarnya Tuhan ciptakan secara baik itu justru menjadi tidak baik. Tidakkah dalam relasi, dalam hubungan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dari kehidupan yang penuh dengan cinta kasih, bisa juga dipakai untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi atas kehidupan kita. Oleh sebab itu yang paling penting, karena tadi bersumber dari hati, dari pikiran kita, maka di sanalah perlawanan itu harus terjadi. Ayatnya yang ke-17 mengatakan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Justru perlawanannya adalah bagaimana perkataan dan perbuatan kita, apa yang sedang kita bayangkan, dan apa yang sedang mau kita raih, tidak lagi dituntun oleh nafsu tadi. Tidak lagi dituntun oleh keinginan untuk menguasai sepenuhnya. Tidak lagi dilakukan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, bahkan siapa yang punya kekuasaan. Tetapi bagaimana semuanya itu justru dilakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Tidakkah nafsu-nafsu tadi menjadi negatif, menjadi merusak
Ketika kita mau menunjukkan bahwa kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan untuk memaksa, untuk menuntut, untuk membuat orang tunduk, sehingga korban-korban itu menjadi tidak mampu, tidak bisa, tidak berani untuk bicara. Mungkin secara manusiawi ada kepuasan tertentu ketika kita mampu menunjukkan saya lebih berkuasa, saya lebih punya kekuatan, saya mampu untuk memaksa. Dan dalam bacaan kita, Kolose pasal 3 menggambarkan manusia baru justru adalah manusia yang menanggalkan semuanya itu. Ayatnya yang ke-8 sampai 10 mengatakan begini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ini menjadi sebuah proses yang harus terus-menerus menemukan pengetahuan yang benar menurut gambaran Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru ketika kita gagal menghadapi nafsu dikuasai olehnya, bukan tidak jarang yang kita cari adalah pembelaan, yang kita cari adalah pembenaran, yang kita harapkan adalah permakluman sebagai manusia yang lemah. Tetapi di dalam Kristus kita justru diajak untuk melihat manusia baru itu mampu untuk menanggalkan semuanya. Kalau bahasa ayat yang ke-9, kalau bahasa ayat yang ke-5, sebagai manusia baru kita mampu mematikan semuanya itu. Agar tadi baik seksualitas maupun apapun yang kita rasa sebagai sesuatu yang hendak kita cari, yang hendak kita dapatkan, kita pakai bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk sebuah pertunjukan kekuasaan, tetapi sebaliknya untuk memperlihatkan bagaimana harusnya perbuatan dan perkataan terkait dengan itu dibangun, dilakukan, dan berproses di dalam Kristus yang memperbarui kehidupan. Untuk itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam pekan 2 Pentakosta ini maka kita perlu untuk dengan jujur mengakui. Secara manusiawi, kita mungkin tidak dengan mudah mampu menghadapi nafsu ini. Tetapi Roh Kudus bekerja dan terus menolong. Mereka yang mengaku di hadapan Tuhan, mereka yang berserah diri di hadapan Tuhan, mereka yang melihat bahwa dirinya adalah manusia baru di hadapan Tuhan, akan membuat perkataan dan perbuatannya bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hati dan pikiran dikuasai nama Kristus yang menolong itu, percayalah peringatan Matius 5 ayat 28 tadi tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kalau isi hati kita adalah Kristus dan kebenaran, tidak ada tempat untuk hal-hal yang merusak ini. Kalau Kristus berkuasa atas hati dan pikiran kita, Kolose pasal 3 ayat 5 yang menggambarkan semuanya itu sama dengan penyembahan berhala, juga tidak akan menjadi tempat, mendapatkan tempat. Karena Kristus yang berkuasa, Kristus juga yang disembah, Kristus juga yang selalu dipikirkan ketika kita bertindak dan berbuat. Biarlah setiap diri dan kehidupan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tidak ada manusia yang tidak berharga. Tidak ada manusia yang tidak bisa lepas dari ketertundukan, dari terpenjaranya akan keinginan dan nafsunya sendiri. Setiap orang bisa bebas dari semua itu. Selama Kristus berkuasa dan menguasai penuh hati dan pikiran kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan menaikkan doa syafaat kita terkait dengan mereka yang mungkin sedang bergumul dengan perasaan-perasaan gagal, putus asa, merasa tidak mampu menjalani kehidupan dengan segala pergumulannya. Dan di antara rangkaian doa itu, nanti Ibu Bapak yang ada di ruang ibadah boleh berdiri, berdoa bersama dengan tim doa di ruang yang sudah disediakan. Ibu Bapak yang mengikuti secara online boleh mengirimkan pesan pokok doanya ke nomor yang tertera di layar Ibu Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, segala sesuatunya tentu indah Kau ciptakan. Tetapi kerap kali keinginan berlebih justru merusaknya. Pertama-tama merusak diri kami, karena kami membiarkan Dia berkuasa, Dia yang menentukan, Dia yang menetapkan langkah. Berikutnya mungkin kami merusak orang lain, memperlakukannya hanya sebagai objek, tidak menjadikannya manusia yang bebas dan merdeka. Kami mungkin tertantang untuk menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, siapa yang mampu memaksa. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam setiap bagian kehidupan kadang nafsu menjadi hal yang membuat kami lupa bahwa diri ini harusnya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bukan mengejar apa yang hanya memuaskan keinginan kami semata. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin pada saat ini merasakan pergumulan ini, merasakan dirinya tidak mampu lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, membuat dirinya merasa tidak berharga, membuat dirinya merasa gagal. Mungkin orang-orang ini putus asa karena setiap usaha dan perbuatan justru kembali membuat mereka jatuh pada kesalahan yang sama. Kini biarlah mereka dengan sungguh berserah diri pada tuntunan. Mereka dengan sungguh membiarkan Roh-Mu yang kudus menolong mereka. Karena kekuatan manusiawi ini kadang tidak mampu dan tidak cukup punya kekuatan berhadapan dengan godaan, berhadapan dengan ajakan-ajakan, melihat pertimbangan dan ukuran
yang kadang nilai-nilainya tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar mereka yang merasa diri gagal, putus asa, kembali melihat Tuhan selalu punya harapan. Hari yang baru selalu pertanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi ibu bapak yang ingin berdoa bersama dengan tim doa di ruang ibadah ini, boleh berdiri. Nanti ibu bisa berdoa bersama dengan tim doa di tempat yang sudah disiapkan. Sambil kita semua boleh menaikkan doa-doa syafaat kita, pergumulan-pergumulan pribadi kita. Mari ibu bapak yang hendak berdoa bersama dengan tim doa, boleh berdiri di tempatnya, nanti bersama dengan tim doa dapat menuju ke ruang yang telah disiapkan dan berdoa bersama. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengingat orang-orang yang mungkin dalam hubungannya dengan sesama tidak menemukan kehidupan relasi yang baik, yang merasa kesepian meskipun mungkin banyak orang hadir di sekitarnya, yang merasa relasi yang dibangun justru menjadi ancaman dan menakutkan. Orang-orang yang mungkin tidak berani melihat dirinya secara lebih positif dan berharga atas kesalahan dan perbuatan yang mungkin disesalinya. Biarlah mereka senantiasa menemukan kekuatan cinta kasih Tuhan yang memulihkan. Biarlah mereka senantiasa mencari pemulihan di dalam Tuhan. Untuk itu juga kami hendak mengingat anak-anak kami khususnya yang mungkin sedang dalam masa mencari tahu. Biarlah mereka mendapatkan pendidikan yang tepat tentang relasi dan hubungan pada umumnya, tentang hal-hal yang terkait dengan seksualitas khususnya, agar mereka punya pandangan yang positif, agar mereka mampu melihat bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan yang indah, yang juga harus diperlakukan dengan indah. Biarlah mereka dapat membangun relasi dengan orang-orang yang dikasihinya juga secara baik. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan di sekitar kami belumlah menjadi kehidupan yang aman dan sehat, terutama kepada anak-anak yang mungkin amat mudah menjadi korban kekerasan seksual. Kami berdoa Tuhan berkenan menolong mereka khususnya yang telah menjadi korban. Memulihkan kembali gambar diri mereka. Memberikan mereka kekuatan untuk melihat masa depan. Menolong di mana perlu, mungkin ada yang rusak dalam perasaan, dalam hati, dalam pikiran, dalam cara pandangnya terhadap dunia, terhadap orang dewasa. Engkau kiranya berkenan menolong mereka. Demikian juga kami memohon agar Tuhan juga yang campur tangan, baik terhadap penegak hukum
maupun juga terhadap kami semua agar dapat bersama-sama bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang sehat, yang berelasi dengan positif. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan yang kami jalani di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di hadapan anak-anak sekolah yang mungkin sedang menghadapi ujian, yang sedang memilih tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Semua pergumulan itu kami serahkan di dalam tangan Tuhan, agar setiap usaha dan upaya kami beroleh jalannya menurut yang baik, menurut Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap proses pemulihan kehidupan bersama, terutama ketika kami mungkin sedang mempersiapkan diri pasca pandemi ini. Apa yang baik yang sedang dirancangkan oleh pemerintah, kiranya dapat kami sama-sama dukung, dan biarlah hikmat Tuhan menolong mereka. Demikian pula untuk gereja ini ya Tuhan, untuk setiap proses adaptasi yang masih sedang kami jalani, sedang kami upayakan, kiranya dapat membawa kebaikan, kehadiran satu dengan yang lainnya, tidak menjadi ketakutan dan ancaman, namun justru kami sama-sama menopang, agar kami dapat terus bertumbuh dan hidup dalam kehidupan gereja yang sama-sama mencari jalan dan arah yang Tuhan harapkan. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk Pekan Doa Pentakosta besok malam. Setiap orang yang terlibat melayani, biarlah Tuhan perlengkapi. Dan biarlah kiranya esok hari baik secara langsung di ruang ibadah, maupun mungkin mengikutinya secara online, kami dapat kembali bersekutu bersama. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Saya mengundang jemaat untuk berdiri.
Umat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.